Cerita ini dimulai ketika aku masuk ke sebuah pesantren yang terletak di dekat pasar dan dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Pesantren itu bernama Pesantren Tahfidz Irhamna Bil Quran. Pesantren yang selalu membuat aku ingat akan kebersamaannya, yang membuatku ingat akan ikan asin dan sayur asamnya, dan juga selalu membuat aku ingat akan senyuman kiai kepada santrinya. Dan menurutku pesantren itu bagaikan rumah sakit. Ada yang datang dalam keadaan terluka parah, namun ada juga yang datang untuk diobati sedikit saja. Tak semua orang di pesantren itu baik, tetapi mereka adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Namaku Raffi, aku berasal dari Kepulauan Riau, dan teman-temanku biasa memanggilku Raffi. Aku tidak tahu dulunya pesantren itu seperti apa. Apakah cuma mengaji dan menghafal? Ini adalah hari terakhirku bersama keluarga, teman, dan juga orang tua. Hari dimana yang selalu membuatku berpikir, apakah nanti aku betah di pesantren atau tidak. Pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa bebas memilih mau sekolah di mana, hidup bebas, banyak hiburan, bahkan bisa nonton TV seharian. Gak kerasa besok mau ke pondok. Nanti di pondok kayak gimana ya? Di pondok ngapain aja ya? Kata ibuku di pondok itu seru, banyak teman, banyak uang, dan juga banyak pengalaman. Menurutku, pesantren itu bukan sekedar mengaji dan menghafal, tetapi mengajarkan banyak hal. Pesantren bukan hanya membangun intelektual, tetapi juga melatih kecerdasan emosional dan spiritual, supaya kita rajin belajar, rajin beribadah, dan tetap istiqomah, dan agar kita bisa menjadi santrinya kiai. Saya masih ingat pertama kali di pesantren, Ubudiyah contohnya. Di sini saya dibiasakan disiplin berjamaah, kausaran, dan bangun untuk sholat malam. Tidak hanya ibadah wajib seperti sholat fardu, kita juga menjalankan ibadah sunnah seperti tahajud, duha, dan sholat sunnah yang lain. Walaupun agak sedikit berat untuk membuka sedikit kelopak mata, namun karena sudah menjadi kewajiban kami sebagai santri, jadi apapun yang kami lakukan harus selalu siap.
Awalnya berat mondok di pesantren, apalagi di pesantren Quran. Karena kita harus selalu menjaga sikap dan tutur kata kita sebagai penghafal Al-Quran. Karena bagiku Al-Quran itu adalah suatu amanah yang langsung Allah berikan kepada kita. Tak semua orang terpilih untuk bisa menghafalkan Al-Quran, dan sebagaimana kita harus menjaganya dan juga mengamalkannya. Apalagi di dunia modern seperti sekarang ini. Banyak sekali para mantan penghafal Al-Quran yang sekedar menghafal tetapi tidak mengamalkannya. Astagfirullahaladzim. Mana sih? Kenapa? Ini masa digosok. Sabar. Raffi dari mana? Maaf Ustaz, tadi sendal saya ada yang gosong. Enggak, karena Raffi telat, sekarang berdiri 5 menit. Baik Ustaz. Seperti biasa ya, kelompok 1 piket di halaman depan dan kelompok 2 piket di kamar mandi belakang. Paham? Kita kelompok apa sih? Kita kelompok 1. Baru kita piket depan pondok. Silakan menuju tempat piket masing-masing. Pagi ini saya termasuk. Asalnya dari Bogor. Oh, itu dari mana? Soalnya dari Hanoi. Oh ya, Ane ini tahu Ramna dari YouTube. Kalau itu dari mana? Ane tahu Ramna dari Google. Kalau itu dari mana? Kalau aneh tahu Irana dari saudara. Masuk. Oh, benar ya? Oh iya benar. Pertama kali saya masuk pesantren, saya terus disuruh membaca. Saya baru sadar ketika di jenjang berikutnya, bahwa untuk bisa memahami dengan benar, ternyata harus dimulai dengan cara yang benar. Salah dalam bacaan akan berbeda pemahaman,
Di sini saya mulai mengetahui banyak hal dan belajar memahami kitab-kitab salaf yang ditulis oleh ulama semenjak ratusan abad silam. Di sini saya mendapatkan ilmu yang berasal dari kitab aslinya. Di pesantren intelektual bukan nomor satu, tapi akhlak itu yang terpenting. Adab dengan al-khaliq dan makhluk adalah hal yang terpenting dan perlu banyak latihan. Kalau sekedar lulus sekolah itu tidak terlalu lama, tetapi bagaimana mengamalkan, menjaga agar perasaan tulus dan ikhlas itu yang utama. Di pesantren seseorang dianggap bertambah ilmunya apabila bertambah kebaikannya, bahkan bisa membuat orang lain lebih baik. Karena yang kita cari bukan hanya tumpukan kitab, juga bukan selembar ijazah, tapi adalah ilmu yang barokah dan manfaat. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan jadilah kamu semua orang-orang yang setiap harinya memperoleh fadilah ilmu, dan berenanglah dalam luasnya samudra faidah. Seandainya saya tidak di pesantren, saya tidak akan kuat menjalaninya. Di sini pula saya berlatih berkhidmah, yaitu melakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan pribadi. Saya dan teman-teman diberikan sebuah amanah untuk menjalankan program pesantren. Dengan tugas khidmah ini, kami semua dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin diri sendiri, dan memimpin umat di kemudian hari. Sebenarnya saya ingin tinggal selama mungkin, tapi nggak mungkin. Saya harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu ketika di masyarakat nanti. Satu hal yang paling saya takutkan, saya tidak bisa mengamalkan semua amanah yang dibebankan oleh sang guru di pundak saya. Perasaan ingin boyong, sungguh membuat aku sangat bimbang. Bagi saya boyong itu bagaikan menghadapi kematian. Manfaat dan tidak seorang santri di masyarakat sangat tergantung ketulusan amal ketika di pesantren. Pesantren ini alam dunia, dan rumah itu alam akhirat. Yang paling saya ingat adalah pesan kiai kepada saya. Mengajarlah
dimanapun kamu berada, mengajar. Aduh, tuh perasaan di sini. Bar, sekarang hari apa? Kamis. Demi apa tuh Kamis tuh? Kamis mah. Ayam. Enak banget tuh kayaknya tuh ayam. Ayo, makan yuk. Le. Maaf, Li. Ini piringan nih. Oh, ini punya ente, Pi. Minjem ya? Ini gak pengen makan soalnya. Jadi kita makan bareng-bareng aja gimana? Makan bareng-bareng. Soalnya ini piringannya, harus ada yang make. Terus nih. Gak gitu juga, Pi. Ini dulu, santai. Kata Ustadz kita, di pondok itu kita tuh bukan cuma belajar ilmu, bukan cuma belajar ngaji, tapi kita juga belajar kebersamaan. Ya ingat, Pi, ente di pondok nggak sendiri. Tuh, Pi, dengar. Udah deh, kalau gitu kita makan bareng-bareng ya. Ya, benar. Ya gitu aja nggak apa-apa. Tapi ntar kita cuci ya. Oh, cuma gampang santuy kita bisa diatur. Udah makan. Ayo makan, ayo. Karena mengajar itu bagian dari mengamalkan ilmu. Mengajar itu berdakwah, mengajar itu mengajak, mengajar itu membuat perubahan ke arah yang benar. Saya akan mengajar dimanapun saya berpijak, mengajar kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Seandainya saya tidak bisa mengajar, saya akan menulis, akan saya katakan kepada dunia bahwa hidup itu adalah perjuangan, hidup itu menggapai mimpi, bukan sekedar bermimpi. Saya berharap dengan mengajar saya bisa melanjutkan perjuangan para kiai. Mari berkhidmah lil mahad, lil ummah. Karena berkhidmah untuk pesantren adalah berkhidmah untuk masyarakat dan untuk diri kita sendiri.